Anda kembali menyaksikan Kompas Petang, saudara. Saya ingin ke Bung Pitra. Bung Pitra, apakah kemudian keputusan dari Polda Metro Jaya untuk meningkatkan status pelaporan Pak Jokowi ini ke penyidikan sudah tepat? Dan kalau memang sudah tepat, penetapan tersangkanya paling lama kapan? Oke, saya kira keputusan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya itu sudah tepat apabila sudah ditemukan dua alat bukti permulaan yang cukup. Nah, tapi tepat, artinya tepat? Atau ya, sudah tepat. Sudah tepat? Ya kan, sudah tepat. Karena apa? Karena sesuai dengan pasal 184, kategori daripada alat bukti tadi, yang pertama keterangan saksi, ya, keterangan ahli, petunjuk, surat, dan keterangan terdakwa. Jadi dari sesuai dengan pasal 184 saja, dari keterangan saksi dan ahli ditambah surat, sudah 3 bukti permulaan yang cukup, saya kira. Nah, tinggal bagaimana Pak Roy Suryo beserta dengan Rismond dan kawan-kawan bisa membantah tuduhan yang katanya pencemaran nama baik, pengubahan dokumen elektronik, fitnah, dan pengasutan tadi kan gitu. Ya. Nah, karena memang di dalam proses lidik Pak Roy maupun Rismond CS tidak bisa membantah secara hukum, sehingga ini ditingkatkan ke tahap penyidikan. Iya kan? Nah, ya, tapi kapan nih kalau memang di ya? tahap lidik itu diklarifikasi, Rismond dan Bang Roy itu bisa mengklarifikasi secara jelas, detail, dan disertai dengan bukti-bukti, tentu ini tidak naik sidik. Berarti kan sudah ada dugaan tindak pidana di sini, seperti apa yang dilaporkan oleh Pak Joko Widodo gitu. Deadline-nya kapan tersangka itu harus ditetapkan? Kalau berkaca pada aturan? Saya kira penyidik harus melengkapi berkas-berkas perkara, ya, terutama memeriksa kembali para terlapor dan saksi-saksi. Ini kan saksinya ada 50. Saya kira dalam 1 minggu ini nggak akan siap untuk dalam 1 minggu ini nggak akan siap? Iya, karena 50 saksi. Oke, artinya kan polemik masih terus berlanjut? Iya, kemungkinan bisa dalam 1 bulan ini. Kan gitu. Tapi bisa dalam 2 minggu. Tergantung penyidik ini mau kerja ekstra atau seperti apa. Apakah pemeriksaannya itu di maraton atau seperti apa, nanti kewenangan penyidik yang akan melakukan itu. Tapi yang pasti, apabila memang sudah dilakukan pemeriksaan dalam tahap penyidikan ini, tentu penyidik akan melakukan gelar perkara untuk menetapkan siapa tersangkanya dalam kasus ini. Saya ingin tanyakan Bung Roy bahwa tugas Anda sekarang adalah dalam tanda kutip ya, membantah apa yang kemudian sudah ditetapkan oleh penyidik, yaitu meningkatkan pelaporan Pak Jokowi menjadi penyidikan. Anda siap memberikan bantahan-bantahan? Sangat apa siap. poin-poinnya? Membantah itu juga termasuk mendukung polisi untuk mengurutkan sesuai dengan kronologi. Kalau saya Dr. Rismond, kemudian akan ditersangkakan ya dengan pengubahan dokumen elektronik misalnya. Lihat dokumen elektroniknya dapatnya dari mana misalnya. Pengupload itulah, si Dian Sandi itulah yang harusnya memang dia disidik pertama kali. Karena apa? Dialah yang pertama kali memotret, kemudian motretnya tidak proper sehingga membuat miring ya foto itu sehingga tidak proper, sehingga kan kalau disesuaikan dengan ijazah aslinya yang katanya analog itu tidak sama. Berarti dia udah pertama kali mengubah. Izin ada nggak di dalam pasal 32 atau 35 itu? Dia mendapatkan izin nggak? Kemudian dia yang mentransmisikan. Saya Dr. Rismond, coba cek apakah ada di sosial media kami, saya mentransmisikan itu. Sama sekali nggak ada. Tapi karena gini, apalagi Bung saya Roy, nggak punya sosial media. Anda menyebutkan bahwa 99,9% ijazah Pak Jokowi itu palsu. Tapi ini kan dibantah dengan peningkatan status penyidikan. Nggak apa-apa. Itu dari kepolisian sah-sah saja. Dan yang saya dari data analisinya. Nah, data elektronik gitu. Yang saya pastikan 99,9% itu kan ijazahnya, barangnya. Ya kan gitu. Jadi barangnya itulah yang kemudian saya kritisi. Saya kira begini, di dalam pasal 32, Bang, ini jelaskan isi bunyinya, mengatur tentang perbuatan yang dilarang terkait dengan informasi, dokumen elektronik, khususnya yang berkaitan dengan tindakan mengubah, menambah, mengurangi, merusak, menghilangkan, memindahkan, atau menyembunyikan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik, baik secara sengaja tanpa hak maupun melawan hukum. Nah, ini mungkin yang dikatakan oleh Pak Roy Suryo itu adalah uploadan daripada Dian Sandi ini. Dia mengerti ada pengubahan dokumen elektronik di situ. Itu lagi kan? Sehingga fisiknya kan belum dilihat beliau. Betul. Nah, ini menjadi persoalan. Dalam salah satu pasal yang kemudian tertuang di dalam pelaporan Pak Jokowi itu pasal 311 KUHP tindak pidana fitnah. 310, 311 itu kan tipiring, tindak pidana ringan dia. Betul. Nah, ancamannya kan tidak di atas 5 tahun. Tapi yang 32, tapi artinya ada ancaman itu. Iya, 32, 35 ini yang serius. Yang masalah. Karena di situ kan di atas 5 tahun. Iya, di situ 8 kan tahun dan 12 tahun, Mas. Ancaman pidana ada 9 tahun, ada yang 12 tahun. Nah, tinggal nanti akan dibuktikan pas Mas Roy itu melakukan penelitian itu dari dokumen mana gitu. Karena saya lihat pemahaman daripada Bang Roy dan Rismond itu berdasarkan data ELA.
Kalau level analisis berarti kan itu dokumen elektronik bukan dokumen asli. Nah, Baik. ini yang menjadi persoalan. Tapi kan gini, artinya kita kan tunggu aja. ketika melakukan analisa Bung Roy, Iya. Anda kan mengambil dari media sosial Twitter, betul tadi sumbernya sudah disebutkan. Tapi bagaimana Anda mempertanggungjawabkan hal itu? Oke, ini adalah statement ilmiah bahwa itu namanya fake document atau fake diploma atau itu false all through pada foto. Itu adalah analisis ilmiah dan harusnya memang merupakan terbantah secara ilmiah. Dan sekali lagi yang kita analisiskan adalah ijazahnya. Jadi benarnya kalau nanti ternyata orangnya kemudian pemilik ijazah itu yang keberatan, ya dia juga harus memastikan bahwa itu memang ijazah aslinya dia. Disitulah diuji lagi apakah ijazah aslinya dia itu ada atau enggak, dan itulah yang harus dihadirkan. Jangan sampai kemudian kasus Bambang Tri yang terjadi waktu itu di Solo, ya kasus Gus Nur itu terjadi lagi. Ada orang Indonesia rakyat yang dipidana gara-gara ijazah yang disebut palsu, tapi ijazahnya tidak pernah nampak. Saya kira di muka bumi. kalau pemahaman seperti itu adalah pemahaman yang sepotong-sepotong. Dalam pembuktian pidana itu kita nggak bisa lihat dari segi elektronik saja, akan tetapi penyidik harus melakukan baik pengujian mikroepiden maupun makroepiden. Bukan hanya dari ELA saja, tapi diperiksa saksi-saksi teman sekolahnya, dari UGM-nya, dari segi semua ada. dalam makronya. KKN-nya juga nanti. Baik, kita kasih kesempatan ke Prof. Jamin. Prof. Jamin, bahwa tadi kan Bung Roy Suryo ini sudah menganalisa dokumen yang kemudian diambil di media sosial dan menyebutkan bahwa dokumen tersebut 99,9% palsu. Apakah hal ini sudah dapat dikatakan pencemaran nama baik bahkan fitnah? Ya, pertama tentu kalau kita mengacu kepada dokumen yang dianggap sebagai palsu, yang bukan berasal dari dokumen asli, tentu klasifikasi terkait dengan menyatakan palsu itu dari dokumen yang memang diupload oleh orang lain, bukan dari dokumen yang pernah disampaikan secara langsung oleh pemilik asli dokumen tersebut. Nah, kalau mengacu kepada itu, maka orang yang merasa keberatan dibilang palsu itu, sekali lagi saya katakan tadi, harusnya diperiksa yang pertama kali mengupload, dan orang yang mempunyai dokumen tersebut menyampaikan bahwasanya itu nggak benar, yang benar adalah dokumen aslinya ini. Itu juga harus diperiksa. Nah, setelah diperiksa, kalau nanti ternyata apa yang diupload itu memang benar-benar palsu, maka kasus ini close. Nggak ada lagi, karena memang benar-benar yang diupload itu adalah palsu. Nah, tinggal apakah berdampak nggak terkait dengan pernyataan Pak Suryo dan teman-teman ini kepada orang tersebut, ya Pak Jokowi, dengan isu meresahkan masyarakat. Nah, kalau ada unsur meresahkan masyarakat bisa dinyatakan sebagai pelaku pidana. Oke, Tapi Bung Jamin. kalau tidak ada Prof. Jamin. meresahkan masyarakat tidak bisa begitu. Mungkin ini terakhir Prof. Jamin, bahwa UGM juga sebelumnya sudah menyatakan bahwa ijazah ataupun Pak Jokowi ini adalah lulusan dari Universitas Gadjah Mada. Berseberangan dengan pernyataan Bung Roy Suryo. Pasal-pasal yang kemudian disampaikan oleh Pak Jokowi ini relevan tidak? Fitnah dan juga pencemaran nama baik tidak? Ya, tentu kalau terkait dengan pencemaran melalui media sosial, sama-sama kita ketahui itu nggak mungkin bisa masuk. Yes. Yang ada terkait dengan pencemaran nama baik itu 310, 311 mungkin bisa. Ya, Oke, 310, 311 bisa ya? Iya, tapi kalau pencemaran nama baik melalui media sosial, MK sudah menyatakan itu bukan suatu perbuatan pencemaran, karena nggak bisa dinilai secara material kegaduhan seperti apa di media sosial. Siap, terima kasih banyak Prof. Jamin atas jawabannya. Sebelumnya juga ada Bung Roy Suryo dan juga Bung Pitra. Kita berharap bahwa polemik ini segera berakhir ya. Siap. Karena tentu agar tidak gaduh di masyarakat. Terima kasih Bapak-bapak semuanya. Terima kasih, selamat sore. Saudara, Kompas Petang akan kembali hadir usai jeda dengan informasi KRL komuter lain rute Jakarta Bogor dilempar batu hingga